politik calon peserta pemilu hari ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Pendaftaran mulai dibuka hari ini hingga Para petinggi parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ditempatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Kalian pasti sudah pernah dengar kan tentang partai politik? Apakah cuma soal bermitra kekuasaan atau bahkan lebih dari itu? Tapi sebenarnya apa sih partai politik itu? Mulai dari definisi, fungsi, serta konflik yang sering terjadi di dunia politik. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas semua hal itu. So, yuk kita mulai pembahasan partai politik. Secara umum, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki nilai, tujuan, dan cita-cita yang sama, yaitu untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan politik yang utuh atau konstitusional. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas pengertian secara umum, yuk kita bahas pengertian menurut ilmuwan. Yang pertama, menurut Mbak Dudu, partai merupakan bagian dari warga negara yang bergabung demi tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir untuk mengendalikan pemerintahan dan juga menjalankan kebijakan publik. Ketiga, menurut Newman, partai politik merupakan organisasi aksi politik yang berusaha menguasai pemerintahan dan juga memperoleh dukungan dari rakyat. Terdapat 4 fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo. Yang pertama, komunikasi politik, yaitu menyalurkan perbedaan pendapat dan juga aspirasi masyarakat pada pemerintah agar kebijakan lebih terarah. Yang kedua, sosialisasi politik, yaitu mengajarkan nilai dan pengetahuan politik kepada masyarakat agar sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang ketiga, rekrutmen politik, yaitu mencari dan membina individu berbakat agar menjadi calon pemimpin di masa depan. Yang keempat, pengatur konflik, yaitu menyalurkan perbedaan pendapat dan aspirasi masyarakat agar tidak menimbulkan pertikaian dan mencegah stabilitas politik. DMS. Politik adalah bentuk akibat perbedaan pandangan, kepentingan, dan tujuan di ranah politik. Hal ini bisa melibatkan kelompok, individu, ataupun partai. Yuk kita bahas kasus konflik politik yang ada di Indonesia. Nah, kasus yang pertama itu ada persaingan antar partai seperti sindiran dari PKB versus PAN pada jelang pemilu 2024. Yang kedua itu adalah ketegangan antara pemerintah dan rakyat seperti demo, tolak kenaikan BBM, tolak UU Cipta Kerja, dan revisi KPK pada tahun 2019. Konflik disebabkan dua faktor. Yang pertama, kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal dilihat dari sosial dan kultural, dan kemajemukan vertikal lihat dari kekayaan dan kekuasaan. Menurut Antoni Jawabanku, terdapat dua faktor pendorong antar partai politik. Yang pertama, kepemimpinan dan regenerasi. Politik tidak bisa dihindarkan. Tapi penggunaannya menentukan demokrasi. Jika dibiarkan dapat merusak kepercayaan publik dan stabilitas negara. Jika diatasi dengan via dialog dan tanggung jawab, jadi peluang perbaikan. Tipologi partai politik adalah pengelompokan jenis-jenis partai berdasarkan karakteristik tertentu seperti ideologi, tujuan, maupun struktur organisasinya. Partai politik dibagi menjadi 3 jenis menurut prinsip dan arahnya. Yang pertama, partai pragmatis adalah partai yang kegiatan dan rancangan kerja yang tidak terikat oleh aliran dan pemahaman manapun, sehingga prinsip dan tujuan arah partai politik ini selaras dengan suasana lingkungan politik itu sendiri.
Yang kedua, partai doktriner adalah partai yang kegiatan dan rancangan kerja nyata, yang menerangkan dan mengajarkan serta melakukan sesuatu berdasarkan dengan pemahaman tertentu. Dan yang ketiga ada partai kepentingan, yaitu partai yang didirikan berdasarkan dengan suatu keinginan yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Hal itu bisa dengan kesamaan kebudayaan, kepercayaan, maupun ras. Selanjutnya, partai politik dibagi menjadi 3 jenis menurut susunan dan tugas anggotanya. Yang pertama ada partai massa, yaitu partai yang menggantungkan kemampuan pada tinggi kuantitas anggotanya. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan tujuan partai sebagai pendukung beragam organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya ada partai kader, yaitu partai yang memiliki jumlah anggota yang cenderung sedikit dikarenakan partai ini lebih mengutamakan hubungan yang harmonis antar anggota dengan mengumpulkan kefokusan, kualitas, ketertiban, dan menghindari kelonggaran kelompok akibat ketidakharmonisannya hubungan antar anggota. Nah, yang terakhir adalah partai catch-all, yaitu partai yang dapat menyalurkan seluruh keinginan masyarakat di negara itu karena partai ini menerima seluruh calon anggota tanpa mempedulikan profesi, pemahaman, kepercayaan maupun intelektual calon anggotanya. Karena tujuan utama dari partai ini hanyalah menginginkan kemenangan pada saat pemilihan umum.